sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam destinasi pelatihan inquiry kolaboratif yang saya sudah. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai inquiry kolaboratif. Apakah Ibu sudah ada yang tahu mengenai inquiry kolaboratif? Belum. Sedikit apa? Sedikit. Sendiri kolaborasi, benar, ada kolaborasi. Nah, kalau inquiry kolaboratif itu tidak hanya mata pelajaran, guru agama, guru mata pelajaran, kepala sekolah, warga itu juga diperbolehkan untuk melakukan inquiry kolaboratif. Ini adalah inquiry kolaboratif bagi guru. Inquiry kolaboratif merupakan pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan saat menyempurnakan praktek pengajaran. Jadi inquiry kolaboratif itu dilakukan secara tim, Bapak Ibu, tidak boleh hanya individu satu orang. Karena kan kolaboratif ya, harus ada wujud kolaborasi dari rekan guru. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan inquiry kolaboratif, tapi mungkin tidak menyadari. Contohnya apa? Pernahkah Bapak Ibu diskusi dengan rekan sejawat, semisal Bu Lia kelas 5, sebelumnya ada Buma di kelas 4. Bu Lia suka berkomunikasi tidak sama Buma? Bu, si anak A bagaimana sih dulu di kelas 4? Kenapa sekarang seperti ini? Pernah diskusi seperti itu, Bu Lia? Pernah. Nah, itu merupakan inquiry kolaboratif. Kemudian ada beberapa pengertian inquiry kolaboratif dari McMahon-Quincy ya. Inquiry kolaboratif adalah suatu proses yang mengeksplorasi pemikiran profesional dan pertanyaan-pertanyaan para pendidik dengan menelaah praktek atau refleksi serta asumsi yang sudah ada melalui keterlibatan dengan rekan sejawat. Nah, ini adalah inquiry kolaboratif pada perangkat kerja pembelajaran mendalam ya. Nah, menurut Quinn dan kawan-kawan, itu inquiry kolaboratif adalah suatu proses yang terstruktur, harus terstruktur ya Bapak Ibu, harus jelas langkah-langkahnya. Tidak boleh hanya sekedar obrol-obrolan. Mohon maaf ya, tadi yang saya sampaikan Bu Lia dan Bu Mar itu bukan inquiry kolaboratif, belum. Ya, karena belum terstruktur. Kemudian memungkinkan pendidik untuk bekerja sama dalam rangka yang pertama mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, yang kedua mendesain strategi pembelajaran, yang ketiga menerapkan strategi tersebut. Nah, ketika kita akan melakukan inquiry kolaboratif itu ada beberapa sumber data yang bisa kita gunakan sebagai pemantik ya, pemantik awal untuk kita memulai inquiry kolaboratif. Itu yang pertama ada rapor pendidikan, yang kedua hasil TKA, yang ketiga hasil supervisi akademik, yang keempat hasil observasi pembelajaran, dan yang lain-lain. Biasanya kan inquiry kolaboratif itu bisa dilakukan di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran, ataupun ketika hari Sabtu kita ada pembel, itu bisa dilakukan inquiry kolaboratif. Itu boleh dari hasil TKA, rapor pendidikan, atau hasil pembelajaran peserta didik. Jadi harus based on data ya Bapak Ibu, tidak boleh hanya sekedar omong-omongan saja. Nah, ini adalah situs inquiry kolaboratif yang saya sampaikan sejak awal. Inquiry kolaboratif harus terstruktur, jadi tidak boleh proses A langsung ke Z, itu tidak bisa, harus ada prosesnya. Yang pertama assess, kita melakukan assessment. Anak ini perlunya apa sih? Anak ini kurangnya apa sih? Di kelas 5 literasinya masih rendah, kemudian menghitungnya masih rendah, itu bisa dilihat dari hasil pembelajaran matematika atau Indonesia. Itu bisa menjadi asesmen awal. Kemudian desain, kita dapat melakukan desain. Kita akan melakukan pembelajaran yang seperti apa? Dibuat sebuah desain pembelajaran. Kemudian
Kemudian diimplementasikan terhadap peserta didik. Kemudian ada measure, reflect and change. Ya, ketika sudah direfleksi, sudah diimplementasikan, kita refleksikan apakah sudah tepat, apakah perlu perbaikan lagi, sehingga adanya change, perubahan. Ya. Nah, kemudian setelah penyusunan strategi implementasi inquiry kolaboratif, harusnya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan inquiry kolaboratif, itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah sudah memperbaiki pembelajaran, kemudian sudah meningkatkan kualitas peserta didik, apakah ada kekurangan, itu bisa diperbaiki pada siklus pembelajaran. Jadi kalau inquiry kolaboratif tidak cukup hanya satu siklus berhasil ya Bapak Ibu, itu bisa dilakukan beberapa siklus. Ada beberapa simpulan, RPP yang rapi belum tentu membuat murid paham. Biasanya kan kita membuat pembelajaran yang sangat menarik, sangat sangat terbaru dengan model ataupun pendekatan yang terbaru. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita? Belum tentu. Harus sesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada umpan balik. Selain kita mengajar, memberikan ilmu ke peserta didik, harus ada umpan balik juga dari anak. Apakah pembelajaran Julia yang lakukan sekarang sudah berhasil? Apakah kalian senang? Nah, perlu kita tanyakan kepada peserta didik. Karena menyenangkan bagi guru belum tentu menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, perubahan tidak harus radikal. Inquiry kolaboratif bukan tentang menjadi guru yang tahu segalanya, tapi tentang guru yang berani mengakui, aku belum tahu, ayo kita cari tahu. Inquiry, ada kata inquiry itu kan menentukan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak hanya dijejeli informasi A dan A saja, tapi kita kasih tahu kenapa itu bisa menjadi A. Ya, kenapa satu tambah satu hasilnya 2. Anak kan perlu tahu. Itu adalah materi yang saya sampaikan mengenai inquiry kolaboratif. Dan saya juga sudah mendesain pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Jadi kelas saya itu kan peserta didiknya kurang aktif ya Bapak Ibu, masih pasif. Saya mendesain pembelajaran itu adalah TGP, turnamen games, turnamen ya. Jadi saya mendesain pembelajaran tersebut dengan harapan anak-anak bisa aktif dan berpartisipasi secara aktif. Saya akan membagikan Bapak Ibu lembar penilaian kerja. Jadi nanti saya tayangkan pembelajaran saya. Bapak Ibu dapat mengisi apakah pembelajaran saya sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Saya tuliskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadiah atau imbalan dari usaha kalian. Jadi fokusnya bukan ke hadiah, tapi kepada proses yang mereka jalani. Kemudian ketika proses asesmen, ketika akhir itu saya melakukan soal evaluasi. Saya menggunakan barcode. Barcode tersebut bisa di scan, jawaban peserta didik bisa di scan. Nanti ketika di akhir pembelajaran langsung ada hasilnya. Nanti soalnya ada di sini ya.
Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran dengan TDT yang sudah saya lakukan. Masih banyak kekurangan, masih banyak harus perbaikan. Jadi saya mohon Bapak Ibu dapat memberikan masukan sehingga bisa menjadi perbaikan saya pada sesi kedua atau fase kedua. Mungkin Miss Kiki mau memberikan masukan? Saya akan memberikan umpan balik atas simulasi yang sudah kita lakukan ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir itu sudah baik dan bagus, namun di bagian barcode itu kurang efektif dan proyektornya itu kurang jelas. Ada tambahan dari Miss Kiki? Bu Marcelna? Kalau dari saya pribadi, dengan adanya inovasi menggunakan evaluasi dan menggunakan rapot itu sudah bagus. Mungkin bisa ditularkan ilmunya ke teman-teman yang mungkin butuh evaluasi pembelajaran anak di kelas dengan cara yang lebih teknologi, lebih canggih lagi. Namun kalau saran saya sebenarnya dari posisi tempat duduk anak kayaknya yang kurang efisien, karena kan itu tempatnya berhadapan-hadapan. Jadi alangkah baiknya lebih baik menghadap ke satu arah mengingat itu LCD-nya kurang jelas ya. Saja sih. Dari belakang Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Tentunya ini akan menjadi perbaikan pembelajaran saya yang berikutnya. Dan